Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 studi Al-Quran akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Qiraat Al-Quran. Saya Jannatin Al-Fafa dengan NIM 9321011020 akan menyampaikan materi tentang pengertian qiraat dan syarat diterimanya qiraat. Qiraat adalah jamak dari qira'ata dan merupakan masdar dari qara'a yang memiliki arti bacaan. Qiraat adalah cara pengucapan lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan Nabi SAW atau yang diucapkan oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mentakrirkannya. Kedua, qiraat Al-Quran diperoleh berdasarkan periwayatan dari Nabi Muhammad SAW baik secara fi'liyah maupun takririyah. Adapun syarat diterimanya qiraat. Qiraat bukanlah ijtihad para ulama ahli qiraat karena ia bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Namun, untuk membedakan mana qiraat yang benar-benar bersumber dari Nabi atau tidak, para ulama qiraat menetapkan kriteria sebuah qiraat dapat diterima, yakni sebagai berikut syaratnya. 1. Memiliki sanad yang sahih. Dan yang kedua, sesuai dengan kaidah bahasa Arab secara mutlak. Dan yang ketiga, selaras dengan rasm mushaf walaupun tidak persis. Rasm itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ummul Mukminin. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan qiraat Al-Quran. Pembahasan tentang sejarah dan perkembangan ilmu qiraat ini dimulai dengan adanya perbedaan pendapat tentang waktu mulai diturunkannya qiraat. Ada dua pendapat, yaitu yang pertama, qiraat mulai diturunkan di Makkah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Kedua, qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah. Pendapat kedua ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Demikian juga Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kuatnya pendapat yang kedua tidak berarti menolak membaca surat-surat yang diturunkan di Makkah dalam 7 huruf. Karena ada hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan dalam bacaan surat Al-Furqan yang termasuk dalam surat Makkiyah. Ketika mushaf disalin pada masa Utsman bin Affan, tulisannya sengaja tidak diberi titik dan harokat, sehingga kalimat-kalimatnya dapat menampung lebih dari satu qiraat yang berbeda. Jika tidak bisa dicakup oleh satu kalimat, maka ditulis pada mushaf yang lain. Demikian seterusnya, sehingga mushaf Utsmani mencakup ahruf sab'ah dan berbagai qiraat yang ada. Periwayatan dan talaqi dari orang-orang yang sikoh dan dipercaya merupakan kunci utama pengambilan qiraat Al-Quran secara benar dan tepat, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat berbeda-beda ketika menerima qiraat dari Rasulullah. Para sahabat kemudian menyebar ke seluruh pelosok negeri Islam dengan membawa qiraat masing-masing. Hal ini menyebabkan berbeda-beda juga ketika tabi'in mengambil qiraat dari para sahabat. Ahli-ahli qiraat di kalangan tabi'in juga telah menyebar di berbagai kota. Pada periode awal, kaum muslimin memperoleh ayat-ayat Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dan dari sahabat ini kemudian kepada para tabi'in serta para imam-imam qiraat pada masa selanjutnya. Pada perkembangan berikutnya, Al-Quran justru tertata rapi karena Khalifah Utsman berinisiatif untuk menyalin mushaf dan dicetak lebih banyak untuk kemudian disebarkan kepada kaum muslimin di berbagai kawasan. Setelah masa itu, maka muncullah para qurra atau para ahli dalam membaca Al-Quran.
Merekalah yang menjadi panutan di daerahnya masing-masing, dan dari bacaan mereka dijadikan pedoman serta cara-cara membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Silviana dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 932102220. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam qiraat. Yang poin A, poin 1, qiraat sab'ah atau qiraat 7. Kata sab'ah adalah imam-imam qiraat yang 7. Mereka itu adalah Abdullah bin Katsir ad-Dari, Nafi bin Abdurrahman bin Abu Naim, Abdullah al-Yazid, Abu Am'ar, Ya'qub, Hamzah, Hashim bin Abi al-Najub al-Asyadi. Yang kedua, qiraat asyrah atau qiraat 10. Yang dimaksud qiraat 10 adalah qiraat 7 yang telah disebutkan di atas ditambah 3 qiraat sebagai berikut. Abu Ja'far, nama lengkapnya Yazid bin Khaqa al-Mahzumi al-Madani. Ya'qub, lengkapnya Ya'qub bin Ishaq bin Yazid bin Abdurrahman bin Abu Ishaq al-Hadrani. Khalaf bin Hisham. Yang ketiga, qiraat arba'at asyar, qiraat 14. Yang dimaksud qiraat 14 adalah qiraat 10 sebagaimana yang telah disebutkan di atas tambahan dengan 4 qiraat lagi, yakni Al-Hasan, Muhammad bin Abdurrahman, Yahya bin Al-Mubarak, Al-Yazidi, An-Nahwi, Al-Baghdadi, Abu Al-Fajr, Muhammad bin Ahmad Asy-Syambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansarullah dengan NIM 932101620. Saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan qiraat. Ulama qiraat membagi qiraat menjadi beberapa tingkatan. Dalam hal ini, Ibnu Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ghazali dan Ahmad Rafi'i membagi qiraat menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, qiraat shahih. Qiraat shahih ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu mutawatir dan masyhur. Mutawatir yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang banyak dari periwayat yang banyak pula, sehingga mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Qiraat yang tergolong mutawatir ini yaitu qiraat sab'ah. Qiraat mutawatir ini adalah qiraat yang sah dan resmi sebagai Al-Quran dan dapat dijadikan hujjah. Yang kedua, masyhur, yaitu qiraat yang sanadnya sahih yang diriwayatkan oleh orang banyak akan tetapi tidak sampai tingkatan mutawatir. Di samping itu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Utsmani, qiraat ini dinisbatkan kepada 3 imam terkenal, yaitu Abu Ja'far Ibnu Qaqa al-Madani, Ya'qub al-Hadrami, dan Khalaf al-Bazzar. Untuk poin kedua, qiraat syadzah. Qiraat syadzah ini mencakup 3 macam, yaitu qiraat ahad, qiraat sad, dan maudhu. Qiraat ahad yaitu qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih akan tetapi menyalahi ras Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Qiraat ini tidak sah dibaca sebagai riwayat yang dikeluarkan oleh hakim dari jalur Asil al-Jadari dari Abi Bakrah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca ayat muttaqiina ala rofarofin khudri wa abqariyin hisan. Lafaz rofarofin dan abqariyin pada qiraat mutawatir dibaca rofrofin dan abqariyin. Yang kedua, qiraat sad, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih seperti Ibnu al-Sumayfi. Fal yauma nunajjika ayah. Lafaz nunajjika itu dibaca dengan hak, bukan dengan jim. Qiraat ini tidak bisa dijadikan pegangan dalam bacaan dan bukan termasuk Al-Quran. Yang ketiga, maudhu, yaitu qiraat yang
hanya bisa dinisbatkan kepada seorang tanpa asal usul yang pasti. Misalnya, qiraat yang dikumpulkan oleh Muhammad Ja'far al-Khuza dan ia mengatakannya bersumber dari Abu Hanifah yang berbunyi innama yasawwahu min ibadihil ulama. Pada ayat tersebut sebenarnya pada lafaz Allah itu berharokat fathah dan ulama itu berharokat dhammah. Lafaz ulama itu seharusnya menjadi fa'il bukan maf'ul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.